Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Baik, anak-anak, sebelumnya perkenalkan nama Bapak yaitu Rafli Amri Arahmat. Bapak tinggal di daerah Blobrajan. Di sini Bapak sebagai guru BK di SMP PGRI Kasihan. Yang kedua setelah Pak Danar. Oke. Baik, sebelumnya coba anak-anak kalian perkenalkan diri kalian sendiri untuk supaya lebih mengenal dan akrab ke teman-teman sekalian. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Anggi. Saya dari kelas 8C. 8C. Ya, Pak. Selanjutnya, Oke Pak, baik, perkenalkan nama saya Bernadette Saryanti, biasa dipanggil Tessa, saya dari kelas 7A. 7A. Baik Pak, perkenalkan nama saya Putri Ningsi dari kelas 7B. Baik. Kalian tahu nggak sih disuruh ngapain di ruang BK di sini? Belum tahu, Belum Pak. tahu. Tahu Pak. Baik, di sini tuh Bapak ingin melakukan konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu ialah layanan yang diberikan oleh guru BK untuk kalian peserta didik untuk menyelesaikan suatu masalah dengan dinamika kelompok, dengan berdiskusi maupun memberikan saran satu sama dengan yang lain gitu. Baik, Pak. Di sini Bapak mengangkat tentang masalah yang sering biasanya di umur kalian tuh kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri itu perlu dibangun sejak dari awal. Nah, tapi banyak yang minder. Minder itu jadi belum ada untuk pembelajaran yang lebih dalam. Jadi di sini kita membahas tentang masalah kepercayaan diri. Coba ceritakan sebelumnya, apakah kalian siap untuk melakukan sesi konseling kelompok pada hari ini? Siap Pak. Baik, di sini sesi konseling kelompok sampai diberi waktu sampai 45 menit. Jadi setelah nanti kalian sudah bisa masuk kelas. Dan tenang, untuk konseling kelompok ini bersifat rahasia. Jadi kalian semua menceritakan apa yang kalian rasakan, tetapi tetap untuk menjaga rahasia agar tidak bocor keluar. Jadi yang kedua, kesukarelaan. Jadi anda sekalian itu tidak tertekan untuk melaksanakan, untuk menceritakan hal yang ingin Anda ceritakan. Nah, jadi apakah kalian sudah siap untuk mulai hari ini? Siap Pak. Baik, silakan ceritakan masalah tentang kepercayaan diri, yang menyangkut kepercayaan diri dari kalian. Contoh masalahnya apa dan perasaan yang Anda rasakan itu apa gitu. Mulai Mbak Anggi, silakan. Baik, Pak. Pertama saya masuk SMP itu tuh saya tuh sering dibully sama teman-teman saya. Nah, saya kan jadi nggak percaya diri ya, Pak, ya, kalau misalnya berangkat ke sekolah selalu dibully sama teman-teman saya. Kalau boleh tahu itu dibully karena apa Mbak ya? Dibully karena ini, Pak, kan awal masuk itu kan mungkin saya masih dekil, terus rambut saya keriting. Nah, jadinya tuh saya dibully sama teman-teman saya, keribu. Oh, berarti Mbak Anggi itu dibully, dibully karena keriting, masih keribu, masih termasuknya ya kayak gitulah, Iya, di Pak. nyek-nyek gitu. Sama terus Mbak Anggi itu ngerasa nggak percaya diri habis itu. Ya. Terus apa yang dilakukan Mbak Anggi itu dalam hal tersebut? Saya juga cuma diem, Pak, awalnya. Terus lama kelamaan saya tuh memberanikan diri untuk ke ruang BK melaporkan mereka yang membuli saya. Terus mereka dipanggil ke ruang BK dan mereka minta maaf ke saya. Oke. Jadi Mbak Anggi itu
dibully karena fisik, terus mulai nggak percaya diri, tapi terus bangkit laporin ke ruang BK dan sekarang udah lega kan Mbak? Udah Iya selesai. Pak. Selanjutnya Mbak Tessa. Kalau saya ya Pak ya, kalau saya tuh kurang pede untuk biasanya tuh kalau maju ke depan itu Pak ya disuruh guru itu saya kurang pede Pak. Jadi Mbak Tessa tuh kurang pede untuk ngomong di depan banyak orang gitu. Iya. Oh, oke. Sedangkan Mbak Putri. Baik Pak, permasalahan saya kurang berani untuk mengajak teman berbicara duluan sih Pak. Takut nggak dianggap gitu Pak. Oh, jadi Mbak Putri itu nggak berani untuk ngajak ngobrol temen lebih dahulu tuh. Emang Mbak Putri itu udah berteman belum sebelumnya? Kan misal kalau udah berteman kan udah biasa untuk mengajak ngobrol biasa gitu. Ya, Emang Mbak Putri nggak punya teman atau gimana sebelumnya? kalau temen nggak ada sih Pak. Tapi kalau cuman sapa-sapa aja, sapa-sapaan sih Pak. Oke. Jadi Mbak Putri itu belum mendapatkan teman, belum percaya diri untuk mengobrol untuk mencari teman baru gitu di sini. Jadi dari semua masalah kalian, mungkin masalah siapa yang ingin diangkat untuk sesi konseling kelompok hari ini? Kalau menurut saya masalah Mbak Anggi Pak, Masalah Mbak Anggi. lebih menarik kayaknya. Ya benar tuh Mbak Anggi aja. Apalagi kan sekarang banyak yang dibully. Apalagi kalau orangnya yang diem. Coba Mbak Anggi untuk menceritakan lebih detail dulu kayak gimana waktu dibully terus kayak down itu, coba silakan Mbak Anggi. Oke, baik. Jadi gini Pak, yang saya ceritakan di awal tadi ya Pak ya. Iya. Saya tuh pertama masuk sekolah SMP itu tuh keadaan saya tuh masih dekil, terus rambut saya masih keriting. Nah, terus tuh saya nggak percaya diri gitu loh Pak, karena dibully sama teman-teman saya karena keadaan saya seperti itu. Nah, awalnya tuh saya tuh masih diem Pak, sambil nangis gitu di kelas karena saya diolok-olok. Nah, terus saya mau ke kantin saja saya nggak percaya diri, saya cuma di kelas gitu aja. Nanti kalau udah bel masuk ya, kalau bel istirahat ya saya tetap di kelas kayak apa, baca buku apa gimana gitu. Saya tuh nggak pede kalau keluar kelas karena saya takut dibully sama teman-teman lagi. Sebelumnya udah punya teman belum sebelumnya posisi itu Mbak? Sebelumnya karena saya diejek sama teman-teman, saya jadi malu Pak kenalan sama teman-teman saya yang lain. Terus teman-teman saya tuh juga diemin saya gitu loh Pak. Jadi nggak ada yang membantu dari teman-teman untuk bantu Mbak Anggi, ada nggak sih? Nggak ada Pak, saya mencoba membantu diri saya sendiri. Saya memberanikan diri untuk ke ruang BK. Saya bilanglah ke guru BK saya kalau saya tuh diejek karena begini dan saya jadi tidak percaya diri. Nah, setelah itu guru BK memanggil teman-teman saya tadi yang mengejek saya. Nah, terus teman-teman saya tadi kayak menyesali gitu Pak. Ya mungkin itu di hadapan guru BK mereka menyesali. Nah, tapi setelah keluar dari ruang BK mereka tetap ini Pak, tetap mengejek saya tapi tidak terlalu seperti yang pertama. Berarti sampai sekarang masih tetap digituin nggak? Masih sih Pak, tapi udah nggak separah yang awal-awal itu. Jadi perasaan Mbak tuh posisi itu kayak gimana? Kayak adil nggak sih gitu? Ada perasaan mikir adil nggak gitu? Iya Pak, saya juga merasa kok kayak gini sih, kok teman saya nggak ada yang mau nemenin saya. Terus saya juga sedih, kecewa. Terus saya setiap pulang sekolah itu juga nangis gitu Pak. Terus untuk
mulai berani mbaknya untuk ngelapor ke guru BK itu sebab apa? Beraninya itu mulai dari mana Pak? Setelah saya mikir-mikir lagi ya Pak ya, kalau saya begini terus saya nggak bakal maju, nggak bakal punya temen. Nah, saya mencoba memberanikan diri saya untuk bilang ke guru BK. Nah, perlahan-lahan mungkin teman-teman saya juga mikir apa sih gunanya membuli teman dan membuat teman jadi nggak percaya diri untuk bersosialisasi di lingkungan sekolah. Nah, mungkin mereka jadi mikir ke situ. Nah, terus mereka mulai minta maaf Pak. Saya juga memaklumi sih perbuatan mereka. Jadi mbaknya juga memaklumi untuk masih seumuran segitu masih mencari jati diri, masih mencari membanggakan diri jadinya mbaknya. Iya Pak. Jadi gimana untuk tanggapan teman-teman sekalian untuk masalah Mbak Anggi? Mungkin apakah sudah benar langkahnya Mbak Anggi? Terus mungkin apa yang mungkin bisa menjadi saran untuk memperbaiki sikapnya dari Mbak Anggi gitu? Mbak Tessa gimana? Kalau dari saya ya Pak ya, ya benar Mbak Anggi tadi lapor ke guru BK ya Pak ya. Terus kalau saran dari saya, Mbak Anggi kedepannya tuh harus melawan dengan tegas, cuman harus tetap menghargai perasaan yang bersangkutan, seperti itu. Terus Mbak Putri gimana? Kalau saya setuju sama pendapat dari Mbak Tessa, itu tadi yang pertama kan Mbak Anggi sudah bagus melawan dengan cara melapor ke guru BK. Nah, yang kedua itu lebih tegas lagi ke teman-teman, jangan kalau diejek jangan menerima tapi berani melawan. Nah, yang ketiga tuh mungkin bisa nyari teman deket ya buat cerita masalah yang dialami juga. Bagus. Dari saran-sarannya teman-teman itu bagus, mencari teman mbaknya untuk supaya gak tertekan batinnya, terus berani untuk stick up, untuk melapor untuk dan lain-lain. Jadi dari permasalahannya Mbak Anggi itu karena dibully kan jadi tekanan batin ya Mbak ya. Iya, Jadi saran Bapak untuk kalian semua juga dalam hal bersosialisasi itu harus ada keberanian. Jadi Anda posisi itu jangan takut, jangan tertekan karena misal diancam atau dia lebih sangar atau gimana, karena posisi kalian tuh sama derajatnya. Jadi kalian tuh pede aja untuk semua hal itu, orang tersebut sama manusia, jadi nggak perlu ditakutin. Kalau misalnya emang mbaknya pada nggak berani terus mungkin ada masalah apa gitu, coba ngobrolin ke orang terdekat seperti orang tua dahulu. Kalau memang tidak berani langsung ke orang tua, teman dekatnya bisa langsung ke bapak gitu, seperti itu beda. Jadi kalian tuh harus berani, walaupun kalian perempuan, kalian juga harus berani untuk melindungi hak kalian sendiri, karena hak kalian untuk berbicara pun tetap dijaga dengan baik. Jadi saran bapak strateginya, mungkin kalau nggak berani sudah di ujung masalahnya, jangan diselesaikan masalahnya secara sendirian, minta bantuan ke orang lain gitu. Dan untuk membangun rasa percaya diri, mbaknya tuh coba membiasakan untuk misal awalan tuh coba-coba kayak masalahnya Mbak Tessa, kalau disuruh ke depan untuk berbicara tuh, kalau memang masih malu jangan menolak. Jadi biasakan, walaupun malu tetap aja jalanin aja terus gitu kan. Jadi nanti seiring waktu mbaknya tuh terbiasa untuk berbicara di depan orang banyak gitu kan. Yang kedua, coba ubah cara bicara. Jadi
cara bicaranya itu dibuat singkat dan jelas, dapat dimengerti oleh orang banyak gitu. Jadi kalian tuh ngerasa oh kalian tuh udah siap untuk berbicara di depan itu, nah orang lain dengerin oh bagus nih omongannya dapat dipahami dengan jelas gitu. Mungkin itu saran dari Bapak dari permasalahan yang saat ini kita ambil. Mungkin dari kalian ada refleksi apa setelah manfaat apa yang Anda rasakan setelah membahas permasalahan dari Mbak Anggi ini? Coba dari Mbak Putri. Kalau menurut saya jadi tahu sih Pak, cara untuk melawan bully di kelas dan lebih belajar pede untuk melawan pembuli-pembuli itu. Terus Mbak Tessa mana? Kalau dari saya Pak ya, tadi juga sudah diungkapkan sama Mbak Putri. Di sini bahwasanya kita itu harus lebih percaya diri. Jika dibully juga kita harus tetap bersikap tegas, namun tetap menghormati hak orang lain, seperti itu. Terus Mbak Anggi. Baik Pak, dari pertemuan kali ini dapat hal yang bisa saya ambil berdasarkan dari pendapat teman-teman dari Mbak Putri dan Mbak Tessa tadi. Saya sebagai korban bully jadi lebih tegas lagi dalam menindaklanjuti perbuatan teman-teman saya yang sering membuli. Saya harus lebih berani, saya harus lebih percaya diri untuk melaporkan masalah tersebut ke guru BK dan dapat diatasi dengan segera oleh guru BK agar tidak berlarut-larut. Baik, terima kasih untuk kalian semua sudah melaksanakan hal ini. Jadi Bapak simpulkan dari permasalahan dan pendapat kalian, orang seperti Mbak Anggi dibully itu memang harus berani untuk melawan. Rasa percaya diri untuk mengungkapkan, untuk melawan itu mungkin juga berat untuk kalian. Jadi saran Bapak untuk meminta pertolongan dari teman, keluarga maupun orang terdekat. Jadi biasakan untuk bersosialisasi dengan orang-orang baru juga. Jangan malu untuk memulai obrolan dari teman-teman. Mungkin Mbak Putri belum punya teman karena pendiam. Coba ubah untuk aktif untuk mencari obrolan dari teman-teman. Dan juga Mbak Tessa dari masalahnya untuk tidak percaya diri untuk mengomong di depan orang banyak. Itu mungkin kalau disuruh guru untuk melakukan atau presentasi di depan teman-temannya, jangan pernah menolak, jangan membuat itu hal yang berat. Biasakan, nanti juga akan terbiasa untuk enak ngobrol di depan orang banyak. Baik, sesi ini cukup untuk hari ini, mungkin bisa dilanjutkan di lain waktu. Terima kasih untuk kalian semua untuk yang sudah berpartisipasi untuk hari ini. Dicukupkan untuk sekian sesi hari ini. Mungkin Bapak juga mau ada pertemuan, jadi terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Pak, selamat siang.